daftar di sana dan di sana kekosongan. Padahal P3K-nya maaf masih muda, belum punya pengalaman baik itu manajerial, supervisi, leadership, apalagi kontrol sosial dan kewirausahaan. Tiba-tiba dengan aturan harus diinduk, dia akan dilantik di sana. Yang struggle aja belum tentu kuat, apalagi ini ditempati secara langsung. Mitigasi risikonya dikhawatirkan ke depan sekolah tersebut akan mengalami kemunduran. Walaupun itu baru sekedar kekhawatiran. Nah, pemerintah pusat memberikan ruang itu untuk memberikan kebijaksanaan. Maka sekolah tersebut bisa dijabat oleh orang lain dan P3K yang lulus BCKS bisa ditempatkan di sekolah yang lain yang lebih mungkin bisa sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Nah, ruang ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk menempatkan kondisi seperti itu. Lebih kelebihan ini saja, kalau tidak melakukan rekrutmen baru masih ada sisa kurang lebih 300-an. Jadi kenapa harus melakukan rekrutmen baru sementara yang 2025 saja belum diumumkan? Itu mungkin substantif dari keinginan dari rekan-rekan dari calon BCKS tahun 2025. Yang selanjutnya, karena sudah saya sampaikan narasi dan bahan kajian baik itu ke Dinas Pendidikan, ke BKD, ke Komisi 4 dan Komisi 1, saya tarik kesimpulan, nanti berkembangnya di diskusi apa yang menjadi harapan dari rekan-rekan yang hadir saat ini. Kami menyadari bahwa pemerintah Kabupaten Garut memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang profesional, adil, transparan, dan berlandaskan hukum. Oleh karena itu, kami menyampaikan harapan agar aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan, yaitu 1. Menyelesaikan terlebih dahulu seluruh proses rekrutmen bakal calon kepala sekolah tahun 2025 dengan mengumumkan hasil kelulusan secara menyeluruh sebelum melaksanakan rekrutmen BCKS berikutnya, sehingga seluruh peserta memperoleh kepastian hukum yang sama. Hanya bisa ditempatkan di induk yang kosong seperti itu. Jadi mungkin ini bukan diskriminasi atau berpihak ke salah satu PNS atau P3K, tapi lebih ke kita percepatan pengisian yang kosong, demikian. Artinya kalau seperti itu bisa saya tarik kesimpulan yang saat ini yang 2026 ini akan tetap memasukkan dulu yang baru dan yang di induknya ada definitif seperti yang ada di sini semua, ini tidak akan terakomodir saat ini. Nah, artinya kalau yang tadi disampaikan oleh Bu yang bisa saya simpulkan seperti itu ya. Nah, kita tunggu perkembangan yang 7 orang ini. Mungkin nanti bisa dimatani komunikasinya. Sudah lama tapi tidak kunjung ada rekomendasi dari Kemenpan RB. Ini yang membuat Disti tidak berani dalam konteks mengusulkan ke luar induknya, gitu kan. Sehingga yang 259 ini yang benar-benar main aman. Dari 53 ini main aman, jadi untuk bisa dimasukkan ke dalam SIM KSPSTK ini yang 259 ini itu bermain aman dulu. Karena yang paling penting yang 7 orang itu ada yang dari Cibiuk kan dari mana gitu. Dan pernah bertemu sama saya, bakal sama pasukan pernah bertemu. Saat itu mandatnya di situ ketika saya konfirmasi ke DKM maupun ke Disti, mandatnya itu rekomendasi dari Kemenpan RB belum ada. Nah, ini yang membuat Disti Garut tidak berani. Nanti kan akhirnya bakal dilama lagi, sedangkan kita kan dikejar. Karena begini, kekosongan ini sudah diisi kenapa? Salah satu penyebab atau turunnya indeks standar dan minimal tingkat pendidikan kita dari 73 ke 66, sehingga subsidi dari prioritas pertama di prioritas muda, salah satunya adalah menurut Kemendikbud ketiadaan kepala sekolah definitif. Nah, ini makanya pengajian ke sana. Jadi mungkin ada kekecewaan sekarang, ada yang di sini mungkin ada hadir guru-guru P3K yang di sekolahnya ada kepala sekolah definitif, sehingga tidak akan ada ruang untuk jadi kepala sekolah karena tadi
terhambat dari aturan kan ya. Nah, nanti kita ngobrol dulu berbicara itu, kita ngobrol, jadi jangan dulu dipaksakan hari ini kita akan ngobrol dulu ke tim RT sejauh mana sih mereka ketika ada surat masuk ditindaklanjuti oleh tim RT berbicara rekomendasi tadi kita fokus ke kepala ke P3K yang akan ditugaskan menjadi guru di luar sekolah induknya seperti itu. Jadi itu mungkin karena ini kita tidak boleh ke sekolah yang sekarang saya tanyakan ke Ibu Kabit adalah coba bisakah ada pergeseran karena ini timeline ada kan? Saya kan kasih oleh kalian di timeline ini. Apakah timeline DCKS bisa digeser dulu selama nanti kita komunikasi ke Kementerian gitu kan? Ada kan dalam politik kan saya mau lihat yang orang ini apa sih? Dalam ini yang kemudian yang kedua orang kan sampai sekarang tidak muncul dalam tugas. Saya lupa lagi nama-namanya. Pokoknya belum ada rekomendasi dari Kementerian yang berkaitan dibolehkan atau tidaknya dia menjadi kepala sekolah di luar sekolah asalnya seperti itu. Itu kan ini. Jadi nanti supaya tidak ini ngobrol berdua antara kabin itu mungkin dengan kabin supaya tidak terjadi misinformasi itu kalau saya juga tidak bercerita kumaha karena persepsi yang saya baca dari pengantar audiensi ini seolah dimaukan yang PCKS berdua padahal versi Disney tidak itu di hold nanti baru didaftarkan di PCKS tahun 2026 ini di mana dari 653 yang memenuhi syarat hanya 259 sehingga yang tadi mungkin yang ada kepala sekolah di pendidikannya tidak diusulkan yaitu tingkah laku karakter kan beban itu kan seperti itu padahal dulu PCKS 2025 bukan sebuah kepastian bakal di calon kepala sekolah gitu kan ini kan sama seperti korwil kan korwil pendidikan kan isunya ada beban namanya tos itu bakal di korwil gitu kan ini kan tidak seperti itu ya mohon ada kelegoan mental dalam konteks itu. Nah tinggal sekarang ngobrol dengan Distrik Garut kita akan ngobrol supaya kalau Distrik saya pun akan yakin akan sulit mencerna juga. Jadi dari tadi saya pun berusaha mencerna akan sulit mencerna kita tinggal ngobrol pada saya juga. Dalam sesaat atau pamitan antara guru dengan Distrik tinggal datang ngobrol ini gimana sok tinggal ngobrol seperti itu. Dan harapan saya Distrik bisa membuka ruang seluas-luasnya gitu. Jangan alergi gitu kan. Jangan alergi terhadap komunikasi yang enak lah agar kita kan seorang sudah menghadiri oleh pembahasan. Jadi itu kan ya. Nanti untuk kepastian apakah ini kita datang Komisi 4 akan akan konsultasi ke Kementerian berkaitan mempertajam di pasal 1 di Permendikbud yang 129 tahun 2025 tentang jobris dari Permendikbud nomor 7 tahun 2025 berkaitan dengan P3K apakah bisa ada ditugaskan di kepala sekolah di luar sekolah itu gimana konteks rekomendasi bisakah ada percepatan fokusnya di 7 orang tadi 7 orang itu kalau ternyata 7 orang tadi bisa ya mungkin bisa berani untuk supaya ini juga bisa angin segar dan guru P3K yang di sekolahnya masih ada kepala sekolah definitif gitu ya izin boleh ya dari Dewan Pendidikan pertama ini yang belum dijawab. Jadi persoalan yang pertama ini adalah persoalan kaitan dengan masih banyaknya sekolah yang masih PLT kan. Ini harus segera diisi ini hal yang paling prinsip. Nah caranya terkendala dengan apa sistem yang ada. Pertama ini belum dijawab dari pertanyaan dari saudara Rizik oleh Distrik bahwa yang rekrutmen tahun 2025 yang sebanyak 668 gitu ya. Pertanyaannya saya tanya berapa yang lolos dan berapa yang tidak lolos. Ini yang dijawab oleh Distrik. Jangan sampai ini di seolah-olah di hidden gitu. Disembunyikan. Tiba-tiba ada penugasan baru, saya masuk yang lulus, masuk yang tidak lulus. Jadi ini tidak PHP gitu ya. Sehingga muncul persoalan dari teman-teman yang ikut seleksi ini. Saya lulus atau tidak? Kalau saya tidak lulus, no problem. Saya akan masuk di tahap berikutnya kan logikanya begitu ya. Kalau saya lulus, saya harus memperjuangkan bagaimana saya bisa ditugaskan dan ditempatkan. Ini persoalan buat Distrik sebetulnya harus dijawab. Ya, ini tolong pada hari ini supaya clear gitu ya. Jawab dong, yang 668 ini berapa yang lolos dan berapa yang tidak memenuhi syarat berapa? Oh, ini orang ini tidak memenuhi syarat, oke, harus diterima. Jadi tidak memaksakan diri. Tapi kan persoalannya ini tidak jelas. Ini. Nah ini yang pertama. Yang kedua, persoalan kaitan dengan ASN
di mana di ASN itu ada dua ya, ada PNS dan P3K. Dua-duanya memiliki hal yang sama untuk menjadi kepala sekolah. Tapi ada persoalan kendala kaitan dengan persoalan bagi P3K yang ditempatkan di sekolah yang di dalamnya masih ada kepala sekolah definitif tidak bisa. Itu aturan lama kan gitu ya. Ada ruang Kemendikbud 129 ini boleh kan gitu. Nah pertanyaan kemudian distrik mau menggunakan yang mana kan gitu. Nah saya berharap bahwa ini harus jelas gitu ya. Harus terang benderang supaya nanti tidak ada polemik pertanyaan mau yang mana, regulasi mana yang akan digunakan. Oh ini kita akan gunakan ini jelas. Kalau ini akan digunakan, barangkali teman-teman tidak akan bertanya lagi ketika begitu. Kalau saya boleh katakan dua opsi ya. Pertama, ya saya bahkan ada rotasi dulu ya. Bagi ini kalau memang guru P3K tidak boleh ditempatkan di sekolah induk yang ada kepala sekolah definitifnya, kenapa tidak? Kepala sekolah definitif rotasi dulu kan gitu. Ini aman kan gitu? Ini kepala sekolah ini dirotasi dulu, betul kan? Jadi sekolah ini kosong kan? Baru ini P3K masuk. Itu aman-amin kalau kata teman saya, aman di langit, aman di bumi. Pertanyaannya, kenapa distrik tidak berani merotasi kepala sekolah yang definitif? Kan gitu ya? Silakan takar ukurannya sesuai dengan kelayakan bahwa oh ini orang yang dulu definitif di sini layak untuk dimasukkan kelasnya dipindahkan ke sekolah yang mungkin lebih tinggi atau setara atau bagaimana. Silakan itu ada pihak di tinggi. Pertanyaannya kenapa ini tidak dilakukan? Sehingga ini kosong. Jadi kalau tadi ada 7 guru P3K yang bermasalah dengan persoalan ini, saya kira nggak usah ada membuat rekomendasi ke pihak cukup langsung aja rotasi dan ini kan. Nah, saya kira ini syaratnya. Syarat yang kedua, gunakan Kemendikbud 129 gitu ya. Nah, sehingga bagi teman-teman yang lulus P3K ditempatkan yang dimana di sekolah tersebut ada kepala sekolah definitif, pindahkan ke sekolah yang lain karena ada ruang kosong di sana melalui aturan. Karena di beberapa secara empiris beberapa tadi kabupaten kota, betul nggak? Sudah ada yang berhasil. Saya kira ini desain yang harus dilakukan oleh distrik Kabupaten Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penempatan dan perekrutan calon kepala sekolah. Sebenarnya tadi ada salah informasi ini ya yang diterima oleh saudara Bapak ya. Mengenai yang pertama, BCKS 2025 itu kenapa dinolkan? Nah, kita tidak pernah mengosongkan atau menolkan lagi BCKS 2025, tetapi kita tetap menempatkan yang lolos administrasi di hasil 2025 ini untuk mengisi kekosongan di 398 SD dan 18 SMP dan 1 TK. Jadi kronologisnya itu seperti ini Pak. Pada September 2025 kemarin ya, kan diadakan seleksi administrasi calon kepala sekolah. Kemudian kita sudah menginventarisir siapa-siapa saja yang lolos administrasi. Berikut hasil dari penilaiannya oleh timnya terdiri dari pengawas, kemudian kepala bidang masing-masing bidang, dan diketuai oleh Pak Sekdis pada masa itu dan penanggung jawabnya Pak Kadis. Kemudian ada hasil dari 2025 kemarin bahwa yang ikut seleksi untuk PNS ada 173 orang yang ikut seleksi. Kemudian yang lolos administrasi ada 161. Dan untuk P3K ada 330 orang yang ikut seleksi. Dan ada 97 yang bisa ditempatkan
yang induknya PLP lebih dari definitif. Nah, yang lolos di 2025 kemarin itu diikut sertakan, ditempatkan di saat ini untuk promosi. Jadi totalnya itu ada 259 yang lulusan 2025 kemarin yang ditempatkan sekarang. Karena kekosongan kita ada 398 SD ya, fokus di SD 398. Jadi kita merekrut yang baru itu untuk kekurangan hanya 59, jadi tidak semuanya. Jadi yang 2025 tetap diikutsertakan. Jadi yang baru itu hanya 59 orang. Dengan masih banyaknya sekolah yang masih PLT kan, ini harus segera di sini hal yang paling prinsip. Nah, caranya terkendala dengan sistem yang ada. Pertama, ini belum dijawab dari pertanyaan dari saudara Riki oleh Disdik bahwa yang rekrutmen tahun 2025 yang sebanyak 668 gitu ya. Pertanyaannya, saya tanya berapa yang lolos dan berapa yang tidak lolos. Ini yang dijawab oleh Disdik. Jangan sampai ini seolah-olah di hidden gitu, disembunyikan. Tiba-tiba ada penugasan baru, saya masuk yang lulus, masuk yang tidak lulus. Jadi ini tidak PHP gitu ya. Sehingga muncul persoalan dari teman-teman yang ikut seleksi ini. Saya akan lulus atau tidak? Kalau saya tidak lulus, no problem. Saya akan masuk di tahap berikutnya, kan logikanya begitu ya. Kalau saya lulus, saya harus memperjuangkan bagaimana saya bisa ditugaskan dan ditempatkan. Ini persoalan buat Disdik sebetulnya harus dijawab. Ya, ini tolong pada hari ini supaya clear gitu ya. Jawab dong, yang 668 ini berapa yang lolos dan berapa yang tidak memenuhi syarat berapa? Oh, ini orang ini tidak memenuhi syarat, oke, harus diterima. Jadi tidak memaksakan diri. Tapi kan persoalannya ini tidak jelas. Nah ini yang pertama. Yang kedua, persoalan kaitan dengan ASN, di mana di ASN itu ada dua ya, ada PNS dan P3K. Dua-duanya memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala sekolah. Tapi ada persoalan kendala kaitan dengan persoalan bagi P3K yang ditempatkan di sekolah yang di dalamnya masih ada kepala sekolah definitif tidak bisa. Itu aturan lama kan gitu ya. Ada ruang Kemendikbud 129 ini boleh kan gitu. Nah pertanyaan kemudian Disdik mau menggunakan yang mana kan gitu. Nah saya berharap bahwa ini harus jelas gitu ya. Harus terang benderang supaya nanti tidak ada polemik pertanyaan mau yang mana, regulasi mana yang akan digunakan. Oh ini kita akan gunakan ini jelas. Kalau ini akan digunakan, barangkali teman-teman tidak akan bertanya lagi kira-kira begitu. Kalau saya boleh katakan dua opsi ya. Pertama, ya saya pakai ada rotasi dulu ya. Bagi ini kalau memang guru P3K tidak boleh ditempatkan di sekolah induk yang ada kepala sekolah definitifnya, kenapa tidak? Kepala sekolah definitif rotasi dulu kan gitu. Ini aman kan gitu. Ini kepala sekolah ini dirotasi dulu, betul kan? Jadi sekolah ini kosong kan? Baru ini P3K masuk. Itu aman kalau kata teman saya, aman di langit, aman di bumi. Pertanyaannya, kenapa Disdik tidak berani merotasi kepala sekolah yang definitif? Kan gitu ya? Silakan takar ukurannya sesuai dengan kelayakan bahwa oh ini orang yang dulu definitif di sini layak untuk dimasukkan, kelasnya dipindahkan ke sekolah yang mungkin lebih tinggi atau setara atau bagaimana. Silakan, itu ada pihak di pertanyaannya kenapa ini tidak dilakukan? Sehingga ini kosong. Jadi kalau tadi ada 7 guru P3K yang bermasalah dengan persoalan ini, saya kira nggak usah ada membuat rekomendasi ke pihak cukup langsung aja rotasi dan ini kan. Nah, saya kira ini syaratnya. Syarat yang kedua, gunakan Kemendikbud 129 gitu ya. Nah, sehingga bagi teman-teman yang lulus P3K ditempatkan
yang dimana di sekolah tersebut ada kepala sekolah apa? Definitif, pindahkan ke sekolah yang lain karena ada ruang kosong di sana melalui aturan. Karena di beberapa secara empiris, beberapa tadi kabupaten kota, betul nggak? Sudah ada yang berhasil. Saya kira ini desain yang harus dilakukan oleh distrik kabupaten Jawa.